Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Reza, NIM 1914070021. Saya akan menjelaskan materi yang ke-11. Yang pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen dengan contohnya. Beberapa penulis mengemukakan bahwa unsur-unsur dari laporan penelitian adalah judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil, pembahasan, simpulan dan saran, yang terakhir daftar pustaka. Namun secara lebih lengkap, laporan penelitian terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu bagian pembukaan, bagian inti, dan bagian penutup. Komponen laporan penelitian R&D dengan contoh. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu yang digunakan peneliti yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji efektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di kalangan masyarakat luas. Contoh laporan penelitian dan pengembangan R&D. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu rumusan masalah. Komponen laporan penelitian deskriptif dengan contohnya. Menurut Punaji 2010, penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memvalidasi. Kriteria penelitian deskriptif yang pertama yaitu tujuan spesifik, yang kedua yaitu data berdasarkan fakta, 3 permasalahan menarik yang dibahas atau diteliti, yang keempat yaitu waktu dan tempat yang jelas, 5 yaitu hasil penelitian yang detail. Komponen laporan penelitian korelasi dengan contohnya. Macam-macam penelitian korelasi. Yang pertama yaitu studi prediksi, 2 studi hubungan, 3 korelasi multivariat. Langkah-langkah salam penelitian korelasi. Yang pertama yaitu menentukan masalah, 2 studi kepustakaan, 3 metodologi penelitian, 4 pengumpulan data, 5 analisis, 6 kesimpulan. Contoh penelitian korelasional. Yang pertama hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MAN Yogyakarta. Selanjutnya, komponen laporan penelitian PTK dengan contoh. Yang pertama yaitu bagian awal, terdapat halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar. Pada bagian isi terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 yaitu hasil pembahasan, dan bab 5 yaitu simpulan dan saran. Bagian penutup yaitu daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian kepustakaan dengan contohnya. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang baik telah maupun yang belum dipublikasikan. Contoh penelitian yang pertama yaitu penelitian sejarah, yang kedua yaitu penelitian pemikiran tokoh, yang ketiga yaitu penelitian bedah buku. Selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian mix dengan contoh. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mensosialisasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif dengan tujuan untuk lebih memahami isu atau masalah penelitian dengan mengtriangulasikan data kualitatif yang berupa perincian-perincian deskriptif dengan kata kuantitatif yang berupa angka-angka. Cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu kunjungi website Small SEO Tools, lalu pilih bagian plagiarisme checker, lalu copy dan paste karya tulis ke dalam kotak cek yang sudah disediakan, atau cara yang kedua yakni import karya tulisan yang di dalam bentuk Word. Yang keempat yaitu setelah itu klik cek plagiarisme. Dan materi yang terakhir yaitu parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Tips menghindari plagiarisme dalam menulis. Yang pertama yaitu sertakan situasi. Seketika seorang menggunakan gagasan, informasi, atau opini, bahkan buah pikir sendiri, situasi adalah sebuah keharusan. Yang kedua yaitu catat sebagai sumber daftar pustaka sejak awal.
Yang ketiga yaitu lakukan parafrase. 4 yaitu lakukan interpretasi. Dan yang kelima terakhir menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Sekian pembahasan materi yang ke-11 dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.